بالله. أشهد أن محمد رسول الله. بالله. لا. لا حول. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي محمد رسول الله. إنك لا. أستغفر الله. أستغفر. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Khutbah kita kali ini tentang kewajiban kita untuk istiqamah dalam agama Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa kita harus selalu berdoa
agar senantiasa istiqomah dalam agama Allah, jangan sampai tergelincir dengan doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, ya Rabbana, janganlah Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai hati kita tergelincir dari istiqamah, tetap pendirian, kukuh pendirian memegang agama Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama pada sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian surat Ali Imran juga ayat yang ke-85 menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain dari Islam, agama itu tidak diterima oleh Allah dan dia datang di akhirat kelak sebagai orang-orang yang rugi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kenapa kita katakan harus tetap istiqamah? Karena banyak hal yang dapat menggelincirkan hati kita dari agama Allah. Karena ada usaha dari orang-orang yang tidak mengerti agama, berusaha untuk tidak beragama atau tidak percaya kepada ketentuan-ketentuan agama. Mereka itu di zaman dahulu disebut dengan kelompok Ad-Dahri. Kelompok Ad-Dahri ini menyatakan yang berkuasa itu bukan Allah, tapi yang berkuasa itu adalah waktu. Waktulah yang menyebabkan kita mati. Waktu juga yang menyebabkan kita hidup. Segala-galanya tergantung dengan waktu. Mereka sebut dengan Ad-Dahri. Sehingga ada satu surat di dalam Al-Quran, surat yang ke-61, surat Al-Insan, surat yang ke-76, surat Al-Insan, yang menyatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Telah datang suatu masa yang panjang, suatu waktu dahulu di mana manusia belum menjadi manusia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini menerangkan dua hal. Pertama, waktu manusia belum menjadi manusia, maksudnya masih merupakan saripati tanah yang belum dimakan oleh ayah dan ibu, yang mendatangkan sel-sel untuk terjadinya kehidupan manusia. Yang kedua, di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menyatakan, ada juga ulama berpendapat sebelum manusia diturunkan ke bumi ini sudah ada makhluk-makhluk yang mirip-mirip dengan manusia, tapi dia binatang sesungguhnya, belum dapat disebut sebagai manusia, walaupun bentuknya, kakinya, tangannya mirip-mirip dengan manusia. Sehingga Al-Quran dikatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang pada suatu masa dahulu di mana waktu itu
belum dapat di muka bumi ini disebut kemunculan manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi karena bumi ini sudah berumur 5 miliar tahun, selama 1 miliar tahun bumi ini tidak bisa dihuni oleh makhluk apapun karena merupakan cairan yang sangat panas. Zaman itu disebut dengan zaman Arkaikum. Dan kemudian 1 miliar berikutnya merupakan kerak-kerak api yang panas, belum juga terjadi kehidupan. Zaman itu disebut dengan zaman Paleozoikum. Dan kemudian 1 miliar yang ketiga, itu barulah terjadi tanda-tanda kehidupan makhluk yang sederhana di muka bumi ini menurut penyelidikan para ilmuwan. Maka pada 4 miliar terakhir barulah muncul makhluk-makhluk yang mirip dengan manusia. Jadi kalau begitu, manusia merupakan makhluk yang terakhir ciptaan Allah di muka bumi ini dan yang lebih sempurna, dan diangkat menjadi pengaman bumi, penyelamat bumi. Tidak boleh merusak lingkungan, sehingga disebut dengan khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dinyatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika para malaikat bertanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah, penguasa di bumi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, jadi manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini membawa misi. Misi apa? Misi kekhalifahan. Artinya membawa kedamaian, tidak boleh merusak lingkungan, dan untuk beramal soleh. Seluruh pekerjaannya bernilai ibadah. Makan minumnya sekalipun, tidurnya pun, kalau diniatkan lillahi ta'ala, bernilai ibadah. Sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia di bumi untuk mengabdi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin, kita sebagai manusia yang dibebankan oleh Allah sebagai pembawa misi kekhalifahan, bertauhid dan beribadah kepada Allah, menjaga lingkungan, jangan berbuat kerusakan. Wala tufsidul fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan berbuat kerusakan di bumi. Allah sangat benci kepada orang yang berbuat kerusakan. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada umatnya. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari 4 macam ini. Yang pertama, a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, a'udzubika min du'ain la tasma'. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari doa yang tidak pernah engkau dengarkan. Kita menginginkan agar doa kita itu dikabulkan, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa Rasulullah, a'udzubika min
min amalin la yarfa. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari amal yang tidak engkau terima, amal yang ditolak. Janganlah demikian. Kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Akan sia-sialah amal kita kalau amal kita itu ditolak. Kemudian yang keempat, doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tasba. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari hawa nafsu yang tak pernah terpuaskan. Kaum muslimin yang berbahagia, hawa nafsu tak pernah terpuaskan. Hawa nafsu siapa ini? Orang-orang yang rakus terhadap kehidupan duniawi dan dia melupakan kehidupan akhirat. Orang yang mengikat, yang terikat dirinya mengingat akan hari akhirat, dia akan memuaskan dengan cara bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur tidak akan pernah merasa puas. Maka doa Rasulullah, a'udzubika min nafsin la tasba. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari hawa nafsu yang tak pernah merasa puas. Siapakah orang yang tidak pernah merasa puas? Orang yang terlalu rakus dengan kehidupan duniawi. Seandainya sekarang ini memang penduduk bumi sudah mencapai 8 miliar orang. Seandainya yang 8 miliar orang ini mati semua, tinggal kita sendiri untuk menikmati harta-harta yang dimiliki oleh 8 miliar itu diberikan kepada kita seorang, apakah kita akan merasa puas? Juga tidak akan pernah merasa puas. Seluruh dunia ini diberikan kepada kita, kita akan tidak pernah merasa puas kalau kita tidak pernah bersyukur kehadiran Allah. Tapi Allah berikan saja cukup, ada mata, hidung, telinga, panca indera, makannya enak, tidurnya enak, bisa bekerja, rumah tidak mewah, kendaraan biasa-biasa saja. Kalau bersyukur, kita akan merasa puas. Jadi kepuasan itu tergantung kepada sikap kita, maukah bersyukur atau tidak. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itu janganlah berhenti-henti kita bersyukur kehadiran Allah. Terimalah apa adanya. Begitulah sifat orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa itu qanaah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah. Mau diciptakan kita kulit hitam atau putih, badan kita pendek atau tinggi, serahkan saja kepada Allah. Syukuri saja apa yang telah diberikan. Justru hidup di dunia ini juga sebentar. Paling lama umur 80 tahun. Kadang-kadang hanya 8 tahun. Ada yang 8 hari, ada hanya 8 menit. Kaum muslimin yang berbahagia, bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Seandainya memang kalau kamu bersyukur kehadiran Allah, Allah akan tambah kepuasan nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, kita tidak akan pernah merasa puas. Justru azab Allah sangat pedih terhadap orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih terhadap sesama manusia atas kebaikannya, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas cucuran rahmatnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahmaduhu ala ni'amihil izar waskuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak pernah engkau dengarkan, dan dari amal yang tidak engkau terima, dan dari hawa nafsu kami yang tak pernah terpuaskan. Na'udzubika min haula'il arba'. Lindungilah kami dari yang empat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uuhu istajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah